Who the fuck are you? Kisah di film ini akan berfokus kepada seorang bapak-bapak yang bernama Hans Mansell yang bekerja sebagai administrasi di perusahaan milik mertuanya. Diperlihatkan kehidupan Hans yang monoton dan selalu melakukan kegiatan yang sama setiap harinya. Sungguh rutinitas yang sangat membosankan. Di suatu malam Hans terbangun dari tidurnya lalu mengecek sekeliling rumahnya. Dan Hans pun memergoki dua orang pencuri. Terlihat Hans seolah hanya membiarkan para pencuri itu mengambil uang di atas mejanya. Dengan cermat Hans memperhatikan tato dari salah satu pencuri. Dan tak terduga anak laki-laki Hans berhasil memiting salah satu pencuri. Saat para pencuri itu lengah, Hans mengambil stik golf dan hendak memukul pencuri itu. Namun tiba-tiba ia membatalkannya. Lalu menyuruh anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan para pencuri itu pergi. Dan anaknya Hans sangat kecewa dengan keputusan ayahnya yang membiarkan para pencuri itu pergi. Ya jelaslah Pak. Sejak saat itu kewibawaan Hans sebagai seorang bapak telah hilang dan menjadi bahan olok-olok setiap orang yang berada di dekatnya. Di tempat kerjanya pun Hans mendapat perlakuan yang sama seolah Hans adalah orang yang sangat lemah. Di dalam ruang kerjanya Hans, ternyata dia mempunyai sebuah radio jadul di mana dia sedang mengobrol dengan seseorang yang mungkin adalah sahabat lamanya. Dan seiring obrolan berlalu, obrolan itu pun menuju ke kejadian di mana Hans tidak memukul pencuri di rumahnya. Dan alasan Hans adalah ia mengetahui bahwa pistol yang digunakan para pencuri itu tidak berpeluru alias kosong. Dan Hans pun mengetahui bahwa mereka adalah pencuri amatir. Setelah melihat, mendengar, dan mengamati, bisa kita simpulkan bahwa Hans adalah bukan orang yang sembarangan, alias bukan kaleng-kaleng. Sepulang kerja Hans mampir ke sebuah panti jompo yang ternyata dia menemui ayahnya yang sedang duduk di kursi sembari menonton televisi. Kemudian ia pulang ke rumahnya dan disambut hangat oleh istri dan anak-anaknya. Kemudian anak gadisnya menanyakan di mana kalung kucingnya yang kemungkinan ikut terbawa si pencuri. Hans pun terlihat begitu emosi dan marah lalu meninggalkan rumah sembari membanting pintu. Hans kembali ke panti jompo tempat ayahnya dan mempersiapkan sebuah pistol, lencana polisi yang berisi foto orang lain, dan beberapa lembar uang. Sebagai anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya, sebelum pergi Hans pun berpamitan dengan ayahnya. Dengan berbekal sebuah gambar tato, Hans mulai menyisir setiap tukang tato di kotanya. Sampai akhirnya Hans menemukan sebuah tempat tato di mana mereka cermat dengan lencana polisi palsu milik Hans dan hendak menghajarnya. Hans mencoba menyogok mereka dengan uang yang disiapkannya. Namun setelah si kakek melihat tato di pergelangan tangan Hans, ia pun seketika mengucap, "Thank you for your service." Lalu masuk ke ruangannya dan langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Seketika itu pun nyali para preman itu pun ciut dan si tukang tato memberikan informasi kepada Hans. Singkat cerita, Hans sudah berada di tempat pencuri dan langsung meminta kalung kucing kesayangan anaknya dan juga arloji miliknya. Karena kesal kalungnya tak juga dikembalikan, Hans hampir mendor mereka. Namun tak jadi karena Hans mendengar suara tangisan bayi mereka yang nampaknya sedang sakit.
Akhirnya Hats pergi meninggalkan mereka dan meluapkan emosinya dengan menghajar tembok. Singkat ceritanya, Hats dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya, menaiki sebuah bis dan tiba-tiba ketenangan Hats terganggu oleh gerombolan pemuda tak berakhlak yang asik membuat onar di dalam bus. Dengan hati yang gembira, Hats menyambut gerombolan itu dan ia pun menghajar mereka. Terjadilah perbaku hantaman antara 5 pemuda melawan 1 orang paruh baya. Terlihat betapa terlatihnya Hats dalam menghajar para preman-preman itu. Sampai akhirnya Hats menghantam salah satu pemuda dengan pipa besi tepat di tenggorokannya sehingga ia tak dapat bernafas. Mengetahui hal itu, Hats mengambil sebuah sedotan dan merobek tenggorokan pemuda itu dan memasukkan sedotannya sehingga ia bisa bernafas lagi. Dan terlihat betapa Hats bukan orang yang kaleng-kaleng, dia adalah orang yang sangat-sangat terlatih. Saat sampai di rumah, Hats disambut istrinya yang tak bisa tidur katanya. Nampaknya istri Hats seperti sudah terbiasa dengan kondisi Hats yang bersimbah darah. Kemungkinan mereka berdua telah sepakat untuk menyembunyikan siapa Hats yang sebenarnya dari anak-anak mereka. Dengan penuh kasih sayang, istri Hats merawat luka-lukanya dan menemaninya sampai tertidur lelap. Sungguh istri yang solehah. Kemudian di suatu tempat di mana berkumpulnya para mafia Rusia, di mana seorang pemimpin mafia yang bernama Yulian Kuznetsov, di mana dia dipercaya untuk menjaga uang-uang dari para mafia lainnya. Yulian terlihat kaget setelah mendapat sebuah telepon tentang adiknya yang diopnam di rumah sakit karena dihajar oleh seseorang yang kita tahu bahwa orang yang menghajarnya adalah Hats. Yuli terlihat marah dan mencoba menginterogasi anak buahnya. Dan salah satu dari mereka menemukan kartu kredit milik Hats yang terjatuh. Tentunya Yulian langsung bergerak cepat untuk melacak Hats. Saat di kantornya, Hats mendapat pesan dari seseorang untuk menemui si tukang cukur. Ia pun bergegas meninggalkan kantornya dan pergi ke tempat cukur itu. Sesampainya di sana, ia disambut seseorang pria yang sedang bercukur yang lalu memberinya sebuah dokumen tentang siapa itu Yulian Kuznetsov. Yulian memerintahkan anak buahnya yang mempunyai jaringan di Pentagon untuk mencari informasi tentang siapa Hats melalui kartu kreditnya. Setelah mendapatkan informasi tentang siapa Hats sebenarnya, anak buah Yulian seketika langsung mengundurkan diri karena Hats adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Saat Hats dan keluarganya sedang makan malam, terlihat rombongan mobil yang mencurigakan tengah menuju ke rumah Hats. Mengetahui hal itu, Hats pun menyuruh istri dan para anaknya untuk berlindung ke ruang basement rumahnya dan menyuruh mereka tetap tenang di dalam sana. Sesaat setelah pasukan pembersih Yulian masuk ke dalam rumah Hats, dan Hats pun bersiap-siap menunggu tamu tak diundangnya itu sambil membawa pentungan. Dan adegan kali ini memperlihatkan lagi aksi brutal Hats menghajar musuh-musuhnya. Namun naas Hats pun harus tertangkap karena ia disetrum dari belakang. Dan ia pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil mereka. Di tengah perjalanan, Hats dengan mudah melepas borgol yang membelenggu kedua tangannya. Hats pun melawan mereka sampai akhirnya mobil itu menabrak sebuah lampu lalu lintas.
dan berakhir ketika musuhnya itu tewas. Has pun berlari kembali ke rumahnya dan membersihkan diri sebelum mengeluarkan anak dan istrinya dari dalam basement. Has pun menyuruh istri dan anaknya untuk pergi ke tempat yang aman sampai Has mengurus masalah ini sampai selesai. Setelah istrinya pergi, Has pun mengemasi hartanya yang berupa emas berbatang-batang dan uang berkepok-kepok. Has menemukan kalung kucing milik anak perempuannya yang ternyata ada di bawah sofa rumahnya. Ia pun bersiap untuk membakar rumahnya. Sementara di panti jompo, tempat ayahnya Has tinggal, 2 orang suruhan Julian menerobos masuk ke kamar ayah Has. Dan hal tak terduga pun terjadi. Ternyata ayah Has sama berbahayanya seperti anaknya. Dengan emas berbatang-batangnya, Has pun membeli perusahaan milik ayah mertuanya yang nantinya tempat itu akan digunakan untuknya bergerilya. Mengetahui anak buah yang dikirimnya semua pada tewas, Julian langsung mengerahkan semua anak buahnya yang tersisa. Has mulai mempersiapkan jebakan-jebakan di perusahaan baru yang dibelinya. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, dengan gagah beraninya Has mendatangi tempat penyimpanan uang Julian seorang diri. Tanpa babi bu, Has pun langsung membantai para anak buah Julian dengan tenang dan tanpa ampun. Dimana si Julian tengah asik berkaraoke ria, ia tak tahu bahwa Has telah menghabisi anak buahnya dan membakar semua uang dari klien-kliennya. Dan yang mencengangkan adalah di mana Has tengah santai menikmati makanan dan melihat Julian yang asik bernyanyi. Di mana kemudian Has menawarkan kesepakatan kepada Julian untuk mengakhiri pertumpahan darah. Dengan tenang Has pun keluar dari dalam bar sambil menenteng sebuah ranjau dan adegan aksi kejar-kejaran mobil pun terjadi. Di mana Has berhasil memancing mereka sampai ke perusahaannya. Sampai di sana Has malah tertembak dan terpojok. Beruntung ada seseorang yang membantunya, yang kita akan tahu bahwa orang itu adalah orang yang sering mengobrol dengan Has lewat radio. Tanpa diduga, sang ayah juga membantunya menghadapi para anak buah Julian. Dan pertempuran berpindah ke dalam gedung di mana satu persatu jebakan Has berhasil melumpuhkan anak buah Julian. Saat semua pasukannya tewas, hanya tersisa Julian yang seorang diri. Dan saat itulah mereka bertiga terjebak karena peluru mereka habis. Dan saat itulah keputusan gila diambil Has dengan menempelkan ranjau yang dibawanya ke sebuah pintu kaca anti peluru. Lalu ia berlari ke arah Julian dan langsung meledakkannya. Dan Julian pun tewas mengenaskan. Setelah semuanya berakhir, terlihat Has tengah diinterogasi oleh 2 orang polisi tentunya, di mana mereka menanyakan siapa Has yang sebenarnya. Who the fuck are you? Seperti judul dari film ini, Has pun menjawabnya dengan jawaban Nobody, yang artinya bukan siapa-siapa. Tak lama mereka pun mendapatkan telepon dari seseorang dan setelahnya mereka pun tertunduk lesu di hadapan Has. Di scene terakhir menggambarkan Has dan istrinya tengah mengecek calon rumah barunya dan si sales rumah mendapatkan sebuah telepon yang ditujukan untuk Has.
Setelah selesai mendengar telepon, Has dan istrinya bertanya ke Mbak Sales, apakah rumah ini mempunyai basement? Dan film pun bubar. Mungkin pertanyaan ini adalah kode dari sang sutradara yang mengisyaratkan kita akan dibuatnya sequel atau lanjutan dari film Nobody ini. Dan mungkin di film kelanjutannya, yang mungkin saja akan diungkap siapakah Has yang sebenarnya. Film ini sangat recommended bagi kalian yang suka dengan aksi-aksi tembak-tembakan dan penuh cerat-cerot. Semoga kalian suka dengan rangkuman dari film ini. Dengan ini saya segenap admin dan yaitu adminnya saya sendiri. Mohon pamit undur diri.